Selamat ketemu lagi dengan TV Bangsa, rekan sahabat TV Bangsa. Mungkin dengan perkembangan ilmu dan teknologi, pembentukan hukum seharusnya mengikutinya. Pembentukan hukum ini seharusnya melindungi kepentingan masyarakat dari dampak teknologi di bidang sosial budaya dan ekonomi. Kali ini rekan-rekan TV Bangsa, saya dengan pakarnya Bang Henry Indraguna dan Pak Andi. Pak Andi. Ya, Pak Andi ini juga sebagai Saya manajer direktur di kantor manajer Surabaya. Nah, beliau Pak Henry ini adalah anggota tim ahli hukum dan perundang-undangan di Dewan Pertimbangan Presiden. Iya, betul. Iya, benar Bang Betul, Henry. betul. Nah, mungkin ini Bang, saya ini kan mungkin masyarakat Surabaya terutama ini kan Bang, dengan mungkin 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini kan, ya mungkin Bang Henry melihat apalagi Surabaya sebagai kota metropolitan. Ya. Banyak persoalan-persoalan bidang sosial, salah satunya mungkin juga ekonomi nih. Nah, keinginan Bang Heri sendiri untuk di Surabaya, hadir di Surabaya ini sebenarnya apa sih Bang? Harapannya apa sebenarnya Bang? Kan di Jakarta udah besar nih Bang, Jakarta kemudian dengan pernak-perniknya kan besar, kok di Surabaya? Jadi begini, awalnya memang kita mendirikan kantor law firm HIP Lawyer ini adalah di Jakarta. Dan kebetulan juga kami memegang corporate nasional yang kita pegang ya siap. saat ini. Siap. Nah, akan tetapi kan jangkauan leluasan corporate nasional ini berarti yang ruang lingkupnya adalah nasional, permasalahan-permasalahan di nasional yang terpusat di Jakarta. Ya. Nah, akan tetapi kami melihat bahwa perkara-perkara di Indonesia itu kami mengambil nilai daripada perkara di pengadilan negeri ya. Itu yang paling banyak itu ranking pertama adalah di Jakarta. Nah, yang kedua adalah di Jawa Timur ini, Surabaya. Yang ketiga ada di Medan ya. Nah, maka daripada itu ternyata Surabaya ini cukup banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menimpa masyarakatnya. Nah, masyarakat mana yang kita mau sentuh sekarang ini? Kalau masyarakat yang middle low, yang dimana dia punya status locationnya itu ada di Surabaya yang tidak ada di Jakarta, nggak mungkin dong jauh-jauh dia cari pengacara sampai ke Jakarta. Nah, maka daripada itu, untuk memanjangkan tangan kami agar mencapai masyarakat di Surabaya yang mencari keadilan, maka kami membuka kantor cabang di Surabaya. Ya. Harapan kami sebetulnya adalah dengan adanya kantor cabang di Surabaya, maka orang Surabaya yang lokal Surabaya tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta lagi sekarang. Ya. Dan cukup datang ke kantor kami yang ada perwakilannya di Surabaya. Ya. Nah, gini Bang, kalau dari Bang Henry sendiri, ngapain sih harus ke Jakarta kalau di Surabaya udah ada Bang Henry? Kan gitu maksudnya. Nah, ketika Bang, segmentasi Abang Henry ini untuk membidik masyarakat tadi yang Bang Henry bilang, ini segmentasi yang masyarakat yang bagaimana Bang? Sebenarnya apa saja sih Bang? Kalau kita bicara segmentasi tidak ada limit di segmentasi ya, di middle low atau middle up semua segmentasi itu kita ambil. Tapi sekarang kecepatan waktu dalam menangani perkara itu kan harus cepat. Di mana dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita harus cepat ada di situ. Nah, kalau kami ada di Jakarta, kalau ada masyarakat yang membutuhkan, ini kan membutuhkan waktu penerbangan terlebih dahulu, ada waktu yang kita delay waktu. Betul. Nah, dengan adanya kantor cabang di Surabaya ini, berarti kan ada pengacara-pengacara yang standby. Dia ready untuk dipakai mendampingin masyarakat Surabaya kapan saja. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan permasalahan hukum, membutuhkan pendampingan, kontak ke kami dalam waktu yang cepat, kami bisa mengirimkan tim kami. 10 menit, 15 menit, 20 menit sudah sampai. Tergantung trafik jalan. Tapi kalau dari Jakarta kan membutuhkan waktu. Betul. Efektivitas dan efisiensi. Nah, efisiensi waktu inilah, percepatan inilah dengan adanya kantor cabang kami, maka masyarakat dapat cepat mendapatkan pendampingan hukum. Ya, jadi nggak usah nunggu terlalu lama. Nah, yang kedua, pada saat nanti berhadapan dengan hukum, misalnya di kepolisian atau di pengadilan. Kalau kami sudah standby lawyer yang ada di Surabaya ini, maka pendampingannya lebih murah, lebih efisien. Kalau dari Jakarta kan butuh transportasi lagi, biaya lagi, ya kan harus ada penginapan dan lain-lain.
Tapi kalau sekarang tidak perlu lagi. Sebenarnya kami lihat kenapa kami membuka kantor cabang di Surabaya, ya terlepas daripada perkara di Surabaya cukup banyak. Karena banyak sekali masyarakat Surabaya yang datang ke kantor kami di Jakarta meminta bantuan hukum. Nah, terkendala di sini apa? Masalah hukum itu harus pendampingan setiap saat. Betul. Nah, kalau kantor kami di Jakarta, maka tim kami harus bolak-balik ini memakan biaya dan waktu. Nah, dengan banyaknya permintaan dari Surabaya inilah maka kami mendirikan kantor cabang di Surabaya. Jadi bahasanya jemput boleh ya Bang? Ya, di Surabaya, ya. Mungkin dengan sisi lain persoalannya seperti setumpuk persoalan yang ada di Surabaya dengan efisien waktu dan efektif waktu dengan timnya Bang Henry ini akhirnya menjemput bola ke sana. Jadi sebetulnya juga gini ya, kalau bola itu sudah ada. Dari kemarin bola dari Surabaya ini klien-klien di Surabaya sudah cukup banyak di tempat kami. Dan permintaan daripada klien-klien kami corporate inilah yang meminta kalau bisa ada kantor cabang HIP di Surabaya. Sehingga mereka membutuhkan kapan saja, maka cepat disediakan. Klien kami ini kan membutuhkan kecepatan. Iya kan? Di mana dia butuhkan, kami ready. Bahkan kami harus siap kapan saja. Jadi klien kami membutuhkan jam 10 malam, kami harus siap. Ya kalau jam 10 malam ternyata terjadi permasalahan di klien kami. Terus kami ada di Jakarta. Sedangkan pesawat tidak ada penerbangan, harus tunggu sampai besok pagi. Tapi kalau sekarang kontak, kami siap sedia. Mau jam berapapun juga kami ready. Kecepatan dalam menangani perkara itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Maka daripada itu kami siap di Surabaya. Wah, ini berarti apa ya? Satu hal yang sangat menggembirakan, kabar gembira buat masyarakat Surabaya terutama Bang. Apalagi kalau nggak salah nih Bang Henry, Abang ini juga membuka konsultasi gratis nih. Untuk masyarakat Surabaya. Jadi apa sih Bang? Permasalahannya begini, ini bicara hukum itu sebetulnya satu pengetahuan yang seharusnya masyarakat itu paham. Masyarakat harus mengetahui tentang hukum. Karena apapun juga dalam hidup kita, di ruangan ini kita berbicara atau keluar selalu bersentuhan dengan hukum. Dan bahkan bisa terjadi bertentangan berlawan hukum. Anggap aja saya pukul saudara. Akan jadi masalah hukum kan? Betul. Saya berbicara memfitnah. Urusan dengan hukum. Hate speech. Jadi sebetulnya kehidupan kita selama 24 jam ini akan berhubungan dengan hukum. Ada potensi melawan hukum. Nah, permasalahan sekarang ini masyarakat ini tidak mau mempelajari terkait daripada hukum. Seharusnya masyarakat ini harus paham tentang hukum. Di dalam hukum masyarakat ini sudah dianggap paham dan mengetahui. Jadi tidak boleh nanti misalnya nih, hal perkara yang paling simpel. Di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas tidak boleh parkir. Kita tidak pernah baca aturan itu. Dan kita tidak tahu. Terus kita berhenti di situ. Setelah kita berhenti, ditilanglah kita sama polisi. Nah, si pelaku ini mengatakan gini, oh saya tidak tahu kok. Saya tidak pernah tahu rambu-rambu ini aturannya di mana, peraturannya di mana. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa ditilang. Tetap saja ditilang. Karena sudah dianggap cukup umur, 17 tahun ke atas, dianggap cukup umur, patuh akan hukum dan mengetahui tentang hukum, maka dianggapnya sudah melanggar, ada perbuatan melawan hukum. Jadi begini kawan-kawan TV Bangsa. Jadi Bang Henry ini artinya memberikan semacam gambaran. Berarti pengetahuan hukum itu perlu. Karena apa? Dengan hukum ini pun juga membentukkan hukum ini juga akan kita paham. Harus mengetahui. Harus mengetahui. Nah, permasalahan selanjutnya adalah masyarakat kita ini malas untuk membaca. Nah, ini Bang. Setuju kalau saya. Malas untuk membaca. Setuju. Karena dia malas untuk membaca, maka tidak mengetahui tentang hukum. Betul. Nah, pada saat berhadapan dengan hukum, masyarakat ini jadi bingung dia. Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, mereka butuh pengetahuan tentang hukum. Maka daripada itulah, kami buka di Surabaya, memberikan konsultasi, bantuan hukum, informasi tentang terkait daripada hukum. Kami berikan kepada masyarakat Surabaya. Agar mereka paham, mengetahui tentang hukum. Nah, yang lebih bermasalah lagi adalah masyarakat yang tidak tahu, tidak paham, dan pada saat ini mengalami urusan hukum. Mau tidak mau sekarang,
mereka harus mengetahui. Karena kalau dia tidak mengetahui lebih bahaya lagi. Siap, betul. Nah, maka daripada itu kita ini mau sama-sama membantu. Jadi ayolah kita berikan pendampingan, memberikan nasihat yang terbaik buat masyarakat yang membutuhkan hukum. Mungkin juga termasuk edukasi ya Bang terhadap masyarakat, edukasi tentang hukum. Ya. Mungkin yang Bang Hedi bilang kan juga masyarakat juga hukum ini banyak yang tidak tahu, belum paham. Sekarang KUHP itu kan dijual di mana-mana. Betul, iya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya kan? Dijual di mana-mana dengan harga buku yang cukup murah. Pertanyaannya sama saudara apakah pernah membaca? Nggak pernah. Nah, kalaupun saya kasih bukunya hari ini, pulang pun nggak akan dibaca. Betul. Cuma ditaruh saja. Betul. Nah, itu yang paling simpel ya Bang. Iya. Itu kan sudah mengatur tata cara semua. Iya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh akibat hukumnya apa sudah jelas. Iya. Kalau baca aja buku itu, maka nanti keluar kita akan menjaga diri kita. Ya kan? Betul. Jangan melanggar hukum, kan begitu. Iya. Tapi kalau mau saya kasih buku juga nggak akan. Iya betul. Tapi kalau nanti sudah ditilang, segini Bang. nantinya sudah ditilang, sudah diperiksa polisi baru baca kan begitu. Dan itu pun kalau bermasalah bingung bacanya banyak banget soalnya. Oh iya Bang, pasal itu kadang kita juga segini mau baca juga waduh. Sarasen kalau orang Surabaya sarasen. Sarasen toh. Taruh aja. Nah, ya boleh aja, alasan taruh saja. Nanti kalau misalnya membutuhkan ya cari kita aja. Kita yang bacakan mungkin saja. Secara teknis atau prakteknya kan dengan Bang Hendy kan gitu. Biasanya kan lebih cepat mengenah ke pikiran mindset kita itu lebih prakteknya. Kalau teori kan kadang orang cuma baca coba taruh lagi Bang. Jadi itu Bang ya, ada alasan harapannya Bang Hendy untuk di Surabaya mungkin dari sisi mungkin efisien waktu, efektif waktu juga support masyarakat yang benar-benar butuh hukum. Ini juga jarak ini bukan lagi sebuah jarak, tapi artinya sudah pendampingan memang perlu itu Bang. Ya, memanjangkan tangan kita sehingga menyentuh masyarakat langsung. Betul. Kalau kemarin kan dari Jakarta kan yang membutuhkan harus ke Jakarta dulu. Kalau sekarang nggak perlu karena kita sudah memanjangkan tangan kita sampai di Surabaya. Betul. Jadi siapa saja yang membutuhkan silakan datang ke kantor kita. Iya, siap. Kami siap membantu memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat di Kota Surabaya dan Jawa Timur ini. Bang Heri, ini mungkin yang kita perbincangan yang terakhir nih podcast kita ini. Bang Heri, ada nggak semacam motivasi mungkin terhadap masyarakat Surabaya terkait hukum ini? Apa Bang yang perlu disampaikan ke masyarakat Surabaya? Kalau kita bicara pesan kepada masyarakat Surabaya, yang paling penting buat saya apa? Belajar, membacalah. Ya. Rajin membaca KUHP, KUHAP, ya kan? Jadi paham. Hukum itu harus dibaca dan dimaknai dan dimengerti dengan baik, ya kan? Sehingga dalam kehidupan kita nanti berjalan sesuai norma yang benar. Kalau tidak, nanti akan melawan hukum. Kalau melawan hukum, ada akibat hukumnya. Nah, ini ya kan? Nah, makanya dibaca. Nah, kalau nggak mau baca ya nggak apa-apa. Tinggal datang ke kantor kami, tanyakan kepada kami akan memberikan wawasan terkait daripada hukum tersebut. Ya. Tapi lebih parahnya lagi, sudah kena dulu masalah, baru nyari kami. Biasanya gitu. Baru dipaksa sama kami baca. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Ya kan? Selama ini kemana aja sudah 34 tahun, 40 tahun. Iya benar. Kok baru kali ini baru baca. Ya. Inilah. Jadi ya hukum itu harus dipahami lah dan ditaati. Setelah dipahami, dimengerti dan ditaati. Oke. Ya. Dan carilah pengacara kalau menurut kami yang memang merasa memiliki sense of belong. Kenapa? Pentingnya pengacara itu, jadi kalau klien di sini, klien kami itu kami anggap sebagai our family, keluarga kita. Ya, jadi kalau dia ada masalah, kami anggap itu masalah orang tua kita, masalah adik kita, masalah kakak kita. Sehingga akhirnya kami akan berjuang mati-matian memperjuangkan hak hukumnya. Ya, oke. Sense of belong. Nah, yang kedua, dalam melayani kepada klien kami, tidak boleh melacurkan diri. Kutip. Kenapa? Karena banyak oknum-oknum sekarang yang melacurkan diri. Yang seharusnya notabene kita membela klien kita, dan ternyata malah dia dibeli oleh lawan kita. Ini oknumnya, aduh. Ini yang perlu digarisbawahi. Iya kan. Jadi kami si oknum ini menerima. Setelah itu
diterima lagi dari mereka lawan. Hmm. Nah, ini yang terjadi banyak sekali oknum-oknum ini. Ya, ya. Jangan pernah melacurkan diri. Ya. Jadi pertama adalah merasa memiliki seperti our family. Kedua, jangan pernah melacurkan diri. Yang ketiga adalah kerja smart. Cerdas. Cerdas. Karena banyak pengacara ini semua bukunya sama. Kalau sekolah, kurikulumnya ya sama itu-itu aja. Iya, iya. Apa yang membedakan satu pengacara dengan pengacara yang lain? Betul, betul. Kenapa kita bisa punya corporate cukup besar di Indonesia? Ya. Bisa buka cabang di mana-mana. Betul, betul. Ya kan? Berarti kan ada sesuatu. Oh, ini lawyernya berbeda ini. Betul. Ya kan? Ada perbedaan ini kan? Hmm. Ini yang membedakan. Bukunya sama. Tapi dalam menyelesaikan masalah jauh berbeda. Mungkin ada pengacara satu dengan pengacara lain begitu ditanya, kalau ada case seperti kayak begini, solusinya bagaimana? Nah, umumnya pengacara kemungkinan jawabannya cuma 5, 6 penyelesaian masalahnya. Di kita bisa 20. Itu yang membedakan. Ya, ya. Sehingga penyelesaiannya cepat, tuntas, singkat. Dan kita bicara prestasi. Betul. Makanya kenapa kami sekarang ini klien kami banyak. Dan nggak bisa membuka cabang di mana-mana. Berarti ada lain hal di sini. Betul, betul. Ya. Jadi semua klien kami anggap seperti family di sini. Like a friend. Kita bicara hari ke hati. Penjelasannya pun lebih mudah, singkat, tepat. Dan yang terakhir, perkara jangan dipanjang-panjangin. Ini yang saya nggak suka. Ya kan? Contohnya kayak apa, Ini Bang? oknum nih, ya gini ya. Banyak oknum. Saya bilang ini oknum ya. Oke, oke. Oknum pengacara-pengacara Oke. ini lebih senang memperpanjang perkara. Kalau bisa diperpanjang, kenapa dipersingkat? Iya, iya. Karena kalau diperpanjang ini kan banyak biaya yang masuk. Nah, ya kan? Si oknum pengacara ini jadi banyak pendapatan. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, jangan. Kalau bisa dipercepat, ya kita percepat, selesaikan saja. Biasanya kalau kliennya banyak, maka pengennya cepat selesai Iya, iya. di timnya lawyernya. Klien banyak ngomong nih. Ya sudah, selesaikan. Cepat. Karena dia masuk lagi yang lain. Tapi kalau kliennya sedikit, atau cuma 1 atau 2, jangan dicepat-cepat dipanjangin terus. Memang ada, Bang. Banyak ya, Bang. Patut diduga sangat banyak. Iya, Bang. Ya, Betul. patut diduga sangat banyak dan pelakunya adalah oknum-oknum ini. Betul. Jangan. Iya. Seharusnya dia sudah tahu ini permasalahan selesai dengan singkat Seharusnya bisa dan biaya yang murah, efisien. Tapi kalau dipercepat, selesailah pekerjaannya. Makanya dibuat panjang dan lama. Kayak coki-coki, panjang dan lama. Nah, ya kan? Sehingga akhirnya kita bisa dapat uang banyak di situ. Nggak boleh itu. Itu prinsip. Selesaikan cepat, tepat, dan prestasi. Sehingga akibatnya apa nanti? Kalau itu kita kerjakan, maka klien kita nanti akan berbicara kepada yang lain. Lu pakai HIP lawyer, top prestasi, kerjanya cepat. Dari mulut ke mulut ini cepat. Sehingga akhirnya kita dapat klien lagi. Kita tidak pernah akan surut akan klien. Karena yang menceritakan adalah mantan-mantan klien kita. Testimoni. Iya. Makanya penyakit yang panjang dan lama kayak coki-coki jangan dibuat di dalam law firm atau pengacara. Ya, rezeki pasti ada saja, tidak usah dicari-cari karena rezeki ada di situ. Yang penting kerja smart. Iya. Ya. Saya suka sama gayanya Bang Heri ini, orang yang transparan. Apa kalau orang Jawa opono ya. Ceplos gitu loh. Memang apa yang diungkapin sama Bang Heri memang bicara oknum memang banyak hal itu jadi dan Bang Heri juga pada langsung tas. Saya suka kayak Bang gitu Heri. ya. Memang banyak itu Bang dan ini yang perlu rekan-rekan sahabat TV Bangsa yang perlu digarisbawahi apa yang diungkapkan oleh Bang Heri bahwa nggak usah merasa Bang takut atau bagaimana ya kan Bang tadi tagline-nya Bang Heri kan our family. Jadi semua saudara. Yang pertama sudahlah kalau memang masalahnya bisa disingkat kenapa harus dipanjangin kan juga imbasnya juga kasihan juga yang terkena dampak hukum kan itu. Orang sudah ketiban tangga, ketiban genteng lagi, ya kan, ketiban genter lagi, ya kan, kan kasihan. Seharusnya kan datang bisa selesaikan.
kita ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wah. Bukan menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih. Oh iya, betul. Jadi Bang. menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menyelesaikan masalah bahkan bertambah banyak Iya. masalah, iya kan? Iya, iya betul. Apalagi ada lagi oknum yang tadinya ada klien yang minta bantuan pengacaranya, selanjutnya malah si pengacara jadi lawannya si Iya, klien. iya, betul, betul. Ini kan udah salah kaprah, ini gimana? Enggak, tapi benar apa yang diomongin Bang Heri banyak Iya kan? terjadi ya, Itu hal-hal benar yang- terjadi, itu nggak boleh, Iya, itu iya. kode etik advokat. prinsip dan itu. Prinsip, kalau sudah tidak cocok ya sudah selesai. Biar bagaimanapun juga itu mantan klien kita harus lindungin. Betul. Bukan jadinya kita berlawanan dengan klien kita. Betul. Dan selanjutnya mengobar-ngobar semua permasalahan Betul. tentang klien kita, membuka semua aib. Betul. Waduh. Siap. Itu kode etik itu nggak boleh. Betul. Marwah kita yang harus dijaga. Oke, Ya. siap. Jadi itu aja nggak cukup kadang-kadang bekerja. Iya. Masih nyawa pun kita taruh buat klien kita. Oke, siap. Kenapa nyawa kita ibarat kata, nyawa kita taruh buat klien kita? Karena kita merasa klien kita ini sebagai our family. Coba kalau itu menimpa bapak Anda, ibu Anda, menimpa kakak Anda atau adik Anda, maka Anda akan memperjuangkan dia sampai titik darah penghabisan. Betul. Oke. Tidak hanya cukup dengan semangat aja, Iya. ditambah yang terakhir adalah pengorbanan kita. Waktu, ya. Itu betul sekali itu. Pagi, siang, malam kita berjuang untuk klien kita. Makanya kan kita merasa bahwa wah ini pengacara beda daripada yang lain. Iya. Boleh sama tagline-nya pengacara tapi kualitasnya jauh. Oh siap, oke. Ya. Siap. Gitu Oke, ya. Bang Heri, saya makasih banyak nih waktunya. Pak Yandi juga makasih banyak karena kita terbatas waktunya. Nanti kita lain kali bisa bahas Siap. dengan isu tema dengan. Boleh saya kasih pepatah terakhir? Siap. Jangan pernah cari kemenangan, Kenapa Bang? tapi carilah kebenaran. Ya. Kalau cari kemenangan, segala cara dihalalkan. Iya, tapi kalau kebenaran, Tapi kalau kebenaran, pasti ada kemenangan. iya. Kebenaran itu adalah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang abadi. Tapi kalau kemenangan tidak ada kebenaran, maka nantinya ada upaya hukum lanjut, kita bakal kalah. Siap. Karena tidak ada kebenaran, dipaksakan kemenangan. Oke. Nah, Betul. Ya kan? Nanti ada upaya hukum lanjut. Nah, kemenangan ini sulit lagi. Harus bermain duit lagi, bermain duit lagi. Bermain sampai kapan? Tapi kalau sudah ada kebenaran, sampai kapan juga tetap benar. Oke, siap. Maka akan kemenangan yang abadi. Oke. Ingat itu. Carilah kemenangan. Carilah kebenaran. Jangan kemenangan. Itu tadi Ah, sahabat harapan dan pesan Bang Heri untuk masyarakat Surabaya, Carilah terutama kebenaran. kita kantornya di Spasio Tower. Ya, Spasio Tower. Spasio Tower Tower, lantai 8. Jalan Maijen Yono Sewoyo. Jadi kayak apa prinsipnya Bang Henry ini adalah jangan cari kemenangan, Ya. tapi Carilah carilah kebenaran. kebenaran. Ini yang Ya. perlu dijadikan satu mungkin untuk masyarakat Surabaya biar tahu tagline ini, dan masyarakat Surabaya jika ingin berdampak karena persoalan hukum cukup di Spasio Tower. Kalau kemenangan aja kan, kalau kemenangan dicari, kebenaran tidak ada kan ujung-ujungnya nyogok. Oh iya. Hah? 86 terus ya. Itu yang kan? susah, Capek Pak. nanti. Iya, iya. Ya kan? Di sini nyogok, di sana nyogok, nanti lawannya kalah ya upaya hukum lagi. Nyogok lagi, upaya hukum lagi, nyogok lagi, upaya hukum lagi. Mau sampai kapan? Iya, iya. Ya, nanti kalau yang nyogoknya itu kan kalau udah nggak ada lagi terus gimana? Siap, Nyogok siap. ini kan harus ada isinya. Iya, iya, iya. Amplop ini kan ada isi. Mm-mm. Kalau nggak ada isi terus gimana? Amplopnya doang, Bang. Nah, yang amplopnya doang nggak laku. Kalau nggak laku, selesai barangnya itu kan. Jadi gitu. Makasih teman-teman sahabat Ya. TV Bangsa. Ya. Salam. Salam ya, keadilan, Keadilan. officium nobile. Iya.